Hari ini kita ngobrol bersama Bata dan Gilbas. Halo teman-teman. Halo Mas Radi. Jadi kalian tergabung di satu perusahaan yang sama kan? Hiburin kan? Iya, Betul, begitulah hiburin. kurang lebih. Itu apa? Itu joinan kalian berdua saja atau ada yang lain? Joinan berempat sebenarnya. Berempat. Nah. Duanya lagi komik juga. Oki Rengga Oke, Rengga. sama Yoga manajer gue. Herfianto. Oh, berarti Awalnya 5 ada Rival Fiansa. Oke, terus sibuk dia. Ya di awal jalan dia memilih untuk pindah gitu. Hengkang. Jadi kita terus berempat aja sekarang. Bikin event-event stand up kan? Yang dua-dua itu apa namanya tuh? Dua penghibur. Dua penghibur. Ya. Itu udah jalan. Sudah dan pernah gagal juga sudah gitu. Jadi ada berhasil ada gagal juga. betul. Berarti bisnis modelnya apa? IO, manajemen, Dua itu terus. konten apa tuh? Kita Iya, konten malah belum. belum pernah tapi nggak jalan lagi. Awalnya Belum memang jalan cuma talent management doang. Tadinya. Terus ya 3 tahun kita punya uang nggak tahu mau diapain. Mereka sepakat yaudah kita putar untuk jadi event management gitu. Event planner atau IO. Oke, promotor juga berarti. Betul. Iya. Oke. Termasuk beliau waktu itu kita yang promotorin. Oh, kalau IO service-nya juga ada. Kalau orang mau bikin Ada. special show. iya, ada. Oh iya, Iya. pernah sama siapa waktu itu? Kuku. Kukuhia pernah. Siapa lagi ya? Lupa lagi. Ya banyak lah ya. Kayaknya Berarti banyak. udah. Ada berapa? Ate Kemarin juga. Ate. Oh, Di sela kesibukan lu bisa kan lu kan sering sama Bang Abdel. ya kan yang ngurusin event banyak Bata. Oke, Iya. lu lebih ke Saya lebih ke bengong. Persetujuan boleh atau enggak gitu. ACC. Direkturnya dia soalnya, Wih, direktur utama. Ngapain sih tuh? Itu ngapain? Tanda tangan doang. Tanda tangan. Ada kontrak tanda tangan. Oke, ini ngabuburit nanya-nanya. Iya. Jadi gantian nih, biasanya gue nanya-nanya. Iya. Sekarang tamu gue nanya-nanya. Boleh, silakan. Mau apa? Silakan Bata mungkin mau duluan. Kita kan pengen ngomongin tentang stand up comedy banget sebenarnya Bang. Oke. Yang pertama mungkin dari sisi IO juga. Menurut Bang Radit stand up comedy sekarang sampai beberapa tahun ke depan tuh akan seperti apa? Aduh, gue nggak bisa ini lagi. Kalau ngeprediksi gitu, gue paling blow on gue. Karena gue termasuk orang pertama yang bilang ke Panji dan teman-teman bahwa kayak stand up comedy nggak bisa berbayar deh gitu. Waktu di Rolling Stone Cafe itu. Oh yang dulu yang awal-awal. Yang dulu itu. Heeh. Ini bisa nih kita tiketin nih. Kan Iya. udah yang stand up night pertama pecah. Iya. Terus habis itu pecah lagi yang di Bandung. Mau bikin di Rolling Stone Cafe kan yang di sini. Iya. Boleh nih kita jual tiketnya. Terus gue kayak, gak mungkin lah ada orang yang mau bayar stand up, udah nggak usah lah jualan tiket. Terus mereka tetap jualan tiket, laku. jadi gue tuh kayaknya nggak bisa deh memprediksi kayak gitu. Kayak gue nggak bisa deh. Ini akan ada yang mau bayar. Itu tugasnya Panji sebenarnya. Oh. Sama Ernest kan sangat optimis ya sama industri. Iya. Sedangkan kalau gue kayaknya paling pesimis gue. Tapi itu kan dulu, sekarang masih. Ya, coba. Oke. Pelan-pelan kita telah ya. Karena kan itu udah ternyata berbayar bisa. Betul. Ternyata banyak yang jadi apa Banyak sekarang. yang tour. Banyak tour, banyak yang bisa jadi nulis film. Gue tuh nulis kenapa apa. ya? Gue nggak tahu kenapa pikiran gue tuh pesimis mulu. Gue nggak ngerti gue. Gue selalu kayak gitu. Kayak Dalam hal apapun. dalam hal apapun. Kayaknya ini udah puncaknya deh. Kayaknya ini udah deh. Kayaknya akan tur. Gue nggak ngerti kenapa gitu. Kayak misalnya tiap kali gue, contoh misalnya. Kemarin anak gue si Alea matanya merah, ternyata ada radang di matanya. Itu pas kita mau liburan tuh, terus ditetesin lah. Gue langsung ke dokter, ditetesin sama dokter. Ada obatnya tuh di vial gitu. Terus gue nanya dokter mata gue sendiri kan, ini kalau misalnya gue pakai ini, kalau suatu hari gue radang bisa juga, bisa diresepin juga buat gue. Padahal gue nggak radang. Oke. Gue nggak pernah radang mata. Dan nggak tahu bakal radang apa enggak. Tapi semenjak hari itu di tas gue selalu ada itu. Karena bisa aja gue lagi mau syuting, mau apa, radang Tiba-tiba radang. Tapi itu masuk tuh ke tas gue. Seumur hidup gue nggak pernah. Belum pernah. Radang mata nggak pernah. Oh. Jadi artinya apa ya, kayak, nah gue tuh tipe yang kayak gitu. Nah kalau lo nanya ke gue, masa depan apa stand up comedy iya. off air atau keseluruhan nih? Keseluruhan. Kayaknya ya bagus aja gitu. Maksudnya gue nggak tahu ada bracket apa lagi yang diiniin gitu. Bang, sorry penasaran. Kalau emang pesimis, kenapa yang Abang Radit ngelakuin tuh kita lihat tuh selalu berhasil ya? Contohnya apa? Maksudnya gimana tuh? Kayak buku atau? Tur sampai 60 kali gitu-gitu. Orang tuh juga kayak kita berdua masa bisa sih 60 kali gitu. Apa pas ngelakuin kayak gitu nggak ada rasa pesimis Masa sama sekali? 20 titik Jakarta doang? Kayak aneh ya. Oke. Jadi kalau gue mau bikin sesuatu itu, gue ada yang namanya proof of concept dulu. Jadi sesuatu yang sangat kecil, Ya. yang kita bikin untuk kita ngeraba ini tuh bisa nggak sih gitu. Nah kalau itu bisa,
gue naikin lagi dikit ke yang lebih naik lagi resiko dan macam-macamnya. Kalau bisa juga gue naikin terus. Nah kayak kita nih bikin beginian nih, kita ngobrol kayak gini, Heeh. itu kita sering juga bikin pilot kita scrap. Scrap tuh artinya kita udah syuting, Dibuang ya. dibuang. Ingat yang di SAE ada satu program yang kita nyiapin, kita syuting, udah ngeluarin duit banyak apa segala macam, kayaknya enggak, akhirnya nggak tayang. Pernah kita syuting nggak ditayangin juga, untuk hal lain juga sering gitu. Oh. Nah nyambung ke tadi soal kok bisa berapa show itu. Iya. Jadi yang gue lakuin waktu itu, gue bikin cerita cintaku di komedi cafe lagi di Ketawa yang masih di pom bensin. Iya. Ya. Itu 100 orang Fadil yang nge-shooting tuh. Ya. 100 orang gue stand up terus yang ditulis dibacain. Ternyata seru, rame. Oh, kayaknya ada yang mau beli nih gitu. Ya. Dengan harga segitu. Oke deh, gue bikin deh di Jakarta. Jadi satu-satu dicicil Pak. Oke. Udah bikin di Jakarta, rame nih. Kayaknya bisa nih bikin lagi di Jakarta. Bikin lagi di Jakarta, oh masih rame juga. Kayaknya bisa nih di Bandung. Buka Bandung, oh rame juga. Iya. Kayak bisa nih tur keliling Indonesia gitu. Oh. Jadi karena pesimisme Sinis, gue iya, itu ngebuat gue ngetesnya pelan-pelan gitu loh. Oh, berhati-hati di situ ya. Iya. Nah kayak yang show kok bisa 20 kali di Jakarta. Karena kan gue jualnya ngeteng kan. 2 tanggal Iya, habis, iya, gue benar, buka benar. lagi 2 tanggal. Iya. Habis, buka lagi 2 tanggal. Gue ngeteng gue, tahu-tahu Iya. 20 gitu. Oh. Nah, supaya gue nggak takut, gue harus punya banyak ilmu. Ya. Jadi menurut gue cara terbaik supaya mengalahkan ketakutan adalah dengan kita punya wawasan. Mulailah gue nyari-nyari tahu skema-skema pertunjukan stand up di luar negeri. Nah, satu yang akhirnya gue pakai adalah yang namanya residency. Residency itu contohnya kayak Jerry Seinfeld ada di satu hotel di Manhattan. Dia di situ selama setahun. Oh, iya. Residency lain ada Celine Dion waktu itu di LA nyanyi. Iya, di situ terus. Situ terus selama setahun, bahkan sampai 5 tahun, 6 tahun. Ya. Sekarang ada Sebastian Maniscalco main di LA juga, di Los Angeles juga. Di Las Vegas. Celine Dion juga di Las Vegas, main di sana panjang. Nah, gue pakai itu jadinya. Kayaknya menarik nih ya kalau gue pakai gaya residensi di Indonesia. Nah, makanya Jakarta itu residensi gue kan di Usmar Usmar Ismail. Ismail. Oh, selalu di situ Iya, selalu ya. di situ. Gitu. Kayak karena UBM ada juga kalau Iya, Usmar iya, nggak iya. bisa. Tapi artinya dengan banyak referensi dari mana-mana, industri lain juga iya, akhirnya stand up gaya stand up gue juga jadi panjang gitu. Pembuatan event stand up gue jadi panjang gara-gara itu. Gitu sih. Residensi itu. Lebih ketakutannya aja sih. Gue suka nggak pede aja gue. Iya. Kayak yang 20 show yang cerita aneh kan lagi jalan 20 show di Jakarta nih yang udah jalan. Itu aja kan awalnya gue jualan 10. Cuman event manager gue waktu itu kita buka lagi aja bang, kayaknya gak ada yang beli deh gitu. Waktu beli sampai 20. 20 show. 20 show. Jadi gue tipe yang kayak gitu, selalu nahan diri sih. Jadi dikit dulu. Dikit-dikit cobain. dulu. Nah artinya kalau dari sisi hiburin yang bisa gue share mungkin kayaknya lu harus punya banyak prototype show sih. Iya. Yang cuman 50-40 Oh, orang. yang tadi ya dari kecil-kecil dulu aja. Untuk lo tahu apakah konsep duo penghibur ini jalan apa enggak, apakah konsep-konsep lu yang lain jalan apa enggak, sebagai proof of konsepnya dulu gitu. Sama kenapa demand-nya bisa gede sampai sekarang itu etalasenya gue banyakin. Jadi kalau lo tahu dulu cerita cintaku itu penampilan orang naik ke panggungnya itu kan gue sebarin. Iya. Iya, di YouTube. Di-upload. Ya Iya. yang gue interaksi sama penonton, kadang gue riffing, kadang gue roasting, Iya, kadang iya. dia cerita. Itu kan gue sebarin terus. Bahkan di awal-awal waktu zaman si Fadil masih ngurusin juga tuh, itu yang kayak Kevin Tanes itu berapa menit? 20 menit ada kali ya? Iya, 20 menitan. Itu kita kasih 20 menit karena biar orang ngeliatin oh ternyata kayak gini ya main di panggungnya gitu. Sekarang kan nggak pernah nyampe 20 menit lagi. Iya, pendek-pendek. Bagian ya. interaksi Iya, penontonnya. panik terus. Bahkan sekarang ini kayaknya kita mau bikin super pendek aja gitu. Nah, artinya etalasenya itu orang juga harus tahu ketika mereka beli tiketnya mereka dapat apa gitu. Nah itu gue ngerabanya di situ. Jadi gue kasih banyak dulu nih free sampel gue gitu. Sama juga jadi lanjutnya kayak tadi kan misalnya cobain dulu, oke lanjut. Sama juga jadi spesial lu semua cerita gitu ngaruh juga nggak?
Karena cerita di awal berhasil nih, cerita cintaku. Akhirnya jadi Judulnya. cerita apaku, cerita iniku. Iya, Jadi gua gitu terus lah gitu. bener. Nah. Karena yang paling susah itu adalah mengedukasi market bahwa ini barang apa. Itu susah banget. Gue bikin cerita cintaku ini barangnya apa sih? Iya. Kalau gue bikin judul baru dengan judul yang lain apalah Iya. gitu, misalnya pengalaman camping apa gitu misalnya, padahal stand up juga, gue harus edukasi 2 kali kan. Gue harus bilang bahwa ini show masih stand up loh, masih sama kayak yang dulu. Tapi kalau Ya. ini cerita cintaku, abis itu cerita sebelku, oh formatnya sama nih. Iya. Apalagi yang di bawah tagline-nya sama, sebuah pertunjukan komedi oleh Raditya Dika. Jadi sama persis tuh secara format gitu. Yang gue salah kayaknya adalah dari cerita cintaku yang pertama, abis itu gue gak bikin judul baru, cerita apa, tapi cerita cintaku berikutnya. Jadi cerita cintaku, abis itu cerita cintaku 2019 ya? Oh iya. Enggak 2019. Oh ya, ininya apa judulnya? Judulnya. Oh, pakai tahun aja. Ya dua-dua, cerita cintaku 2022. Oh. Itu gue salah di situ. Kayaknya menurut gue. Karena show-nya nggak sampai 2022 doang, karena kan jadi 2021 sampai 2022 gitu. Oh, karena pakai tahun. Karena pakai tahun, jadi gue bingung sendiri ketika jualan. Oh, iya. Ya gitu sih. Terus banyak orang yang nanya, ini materi baru, materi lama, karena namanya kan juga sama-sama Sama, cerita cintaku. Akhirnya gue kasih di posternya ada bulletin gitu, 100% materi baru. Gitu. Itu menimbulkan kebingungan juga tuh. Karena ketika gue jualan kota lain, Bang Radit, gue nonton yang ini katanya 100% materi baru. Terus sekarang di kota ini gue mau nonton lagi 100% materi baru. Itu masih materi yang baru atau materi yang lama? Itu kan judulnya kan sama cerita cinta. Jadi mereka kira karena posternya tulisannya 100% materi baru, jualan kota yang tiap lain. kota baru 100%. iya gitu. Kelewat produktif itu. Canggih Iya, banget Iya, ada tiap komedian kota gitu. beda materi, canggih sih lu. Iya, itu Josh Johnson tuh. Kayak gitu dia. Udah tau belum? Josh Johnson? Belum. Jadi ada stand up comedian di luar negeri namanya Josh Johnson. Setiap hari Kamis dia tur keliling Amerika dan setiap hari Kamis materi spesialnya baru setiap minggu. Dan semuanya ditaruh di YouTube. Lo bisa pulang sekarang lo buka YouTube Josh Johnson setiap minggu materi baru. Sejam. 45 menit yang diupload. Tetep aja banyak. Tim komputer berapa orang ya? Nyolong kali materinya. Curiga. Suzon banget. Sorry, gue pesimis orangnya. Gue pesimis. Iya, gue pesimis. Kayaknya nggak mungkin mirip ya, spesial show pesimis. tiap minggu materi baru. Tapi lo harus nonton sih. Siapa namanya, Gue tergila-gila gue. Josh Johnson. Josh, Iya. ya Josh Johnson. Ada 2 orang yang kayak gitu. Satu lagi Ali Siddiq namanya. Ali Siddiq itu dia setahun 2 kali. Setahun 2 kali spesial. Heeh. Oh. Tapi kalau Josh Johnson setiap minggu materi baru, special show. Orang lah open mic materi baru ya. Kayak Dia baru- special show materi baru. Baru Kang Solet yang kayak gitu. Sore dan malam beda materi kan. Iya, Oh iya, pagi kemarin malam. ya. Iya. Separuh Siang baya, malam. separuh kaya itu ya. Iya, itu Belum ada lagi. itu tapi kan satu kali pertunjukan kan. Iya, Iya. satu kali. Satu Ini kali setiap pertunjukan. minggu Berarti nulisnya materi kapan ya? baru. Itu dia. Nulisnya. Open mic-nya kapan, komputer kapan tuh. Gitu sih, tapi ya itu banyak jadi gue banyak belajar juga sih ngurusin. Karena kan gue bikinnya kan dari nol ya, IO-nya juga kan. Jadi belajar project management sendiri, terus banding-bandingin sama event-event luar sendiri, sampai akhirnya kita punya sistem yang jalan sampai udah 4 special show, 4 tour. Ya udah ratusan panggung juga sih. Gitu. Iya. Kalau tadi kan nyoba dari kecil, kayak tadi Betul. cita-citaku lanjut terus jual juga katanya dua yang misalnya Jakarta doang Iya, aja, Jakarta misalnya doang. Terus. Itu kan karena masih ada nih, masih ada gitu. Nah, tahu stopnya kapan? Nggak tahu. Bisa Jakarta terus. Iya. Maksudnya Jakarta udah deh kayaknya gitu. Gimana taunya? Kalau dari gua biasa kan tarikan orang ngantri. Hah? Orang ngantri di halaman Oh, pembelian di loket. website-nya Iya. ya. Oh, Kalau awal banget tuh kenapa gue pede untuk buka banyak, karena yang cerita cintaku itu gue masih inget tuh gue jualan di mana ya waktu itu ya, Mo Sidik yang bantuin di Megatix kalau nggak iya salah. Megatix punya. Iya, di awal-awal tuh tarikan Megatix tuh gue kelihatan berapa orang ngantri. Nah itu hampir 100.000 orang. Yang ngantri. Iya, buat masuk ke sana. Iya. Dari 100.000 mungkin setengah yang cuman mampir, setengah Iya. yang mau beli. Iya. Ya, artinya kan gue masih punya pool market 50.000 orang yang mau beli kan. Iya. Nah 50.000 orang di Ketawa Comedy Club kan 100 kursinya. Jadi kan secara persentase gue masih pede kalau gue mau bikin acara. Bikin lagi. Gitu. Oh. Sama kayak gue buka buat cerita anehku, antriannya masih puluhan ribu. Itu gue masih pede buka terus. Karena satu tanggal itu kan 800 kapasitasnya. Iya.
Tapi memang ada batasnya ketika, nah di 20 show ini tuh sebenarnya gue batasin sendiri. Sebenarnya permintaan masih ada. Tapi gue batasin sendiri. Karena gue nge-feeling kayak udah kepanjangan. Gue pengen tour soalnya. Jadi menjawab pertanyaan lo gimana ngebatasinnya dari data, itu dari pertama. Tapi data pun udah punya, tapi masih tergantung mood gue juga gitu. Iya, karena apalagi kalau pengen tour ya. Kayaknya kalau udah satu kota udah 20-an kali, ntar keburu capek nanti pengen 20 show itu kan, aduh berapa bulan tuh, 4 bulan, 5 bulan. Terbanyak Jakarta berapa? 20 itu, apa lebih? Aduh lupa lagi, gak ngitung gue. Tapi 20 termasuk banyak sih. Di Jakarta aja Di ya? Jakarta aja, iya. 20, ayo. 20 Jakarta doang. Nah, tapi gue udah punya batas atas cap gue nih, cap gue tour. Jadi cap gue tour itu 3 tahun sekarang. Apanya nih? Batas atasnya. Gue paling lama akan tour 3 tahun. Untuk satu judul? Untuk satu judul. Satu judul yang sama? Oh, untuk satu judul. Iya, ini capnya ya. Iya, Capnya. iya. Artinya kan gue bisa aja setahun berhenti. Iya. Tapi gue udah tahu batas atas gue. Gue tidak akan pernah tour satu judul lebih dari 3 tahun. Emang pernah? Nggak pernah. Oh. Tapi kan gue punya range sekarang. Iya. Karena kan suka-suka gue turnya. Iya. Sekarang kan nambah lagi. Iya. Jakarta udah selesai. Gue batch 1. Batch 1 itu gue selesai di Medan setelah Lebaran. Abis itu gue batch 2 belum jualan. Bentar lagi gue mau jualan nih. Batch 2 tuh udah berapa kota lagi kayaknya sampai November. Abis itu gue udah keinginan bikin batch 3 lagi. Kalau udah batch 3 berarti kan 2027. Berarti gue udah jalan 2 tahun. Oh iya. Kalau sampai batch 3. Iya. Tapi lagi-lagi semua tergantung keinginan gue. Iya. Karena gue bisa aja gue terakhir main Cerita Sebel tuh kayak di Balikpapan. Abis itu gue ada keinginan buka batch lagi kan. Cerita Sebel kan mau buka penjualan lagi. Orang belum ada yang tahu tuh. Jadi baru internal doang tahu bahwa Bang Radit pengen buka lagi nih. Iya. Orang belum ada yang tahu, tapi begitu gue main di Balikpapan, pas gue lagi main, kayaknya cukup sih gitu. Habis itu gue telepon tim gue, udah segini aja gitu. Baru ganti judul. Baru development lagi buat ganti judul. Berarti satu judul itu bisa dilakuin selama 3 tahun walaupun ada breaknya agak lama. Cap atasnya 3 tahun. Kita nggak pernah ngelakuin 3 tahun. Cap atas 3 tahun. Itu bisa gue lakuin selama 3 tahun walaupun ada break lama. Break lama itu kayak Ramadan kita nggak ada main. Ramadan kita nggak ada main. Iya. Pantesan dia juga breaknya lama nih. Dari spesial pertama udah 3 tahun gak jalan lagi. Itu kan beda judul, bukan break spesialnya. Baru 4 kota tapi kan. Bukan baru 4 kota. Oh iya juga ya. Yaudah Jakarta lagi dah. Udah ada digital download? Belum. Udah jalan lagi lah. Nah, masa itu udah lupa materinya. Jalan lagi. Udah Repackage. Iya, Tuh tadi gue pindah aja apa ya jadinya ya? Berarti yang kayak tadi nih batch ya, kan soal batch. Iya. Kan kalau lu masih pengen, lagi ya. Nah kalau itu berdasarkan murni pengen, nggak pengen, feeling-feelingan, atau ada data juga? Kalau kayak gitu tadi tuh. Yang barusan di Balikpapan gue selesai itu. Iya, atau yang kayak ntar batch 3 lagi. Itu tuh di Balikpapan tuh ada materi gue soal anak gue. Nah, ternyata anak gue itu secara sifat berubah. Oh. Jadi kan si Aca kan profesor tuh, suka diam-diam. Tapi saat seiring jalannya tur kan, dia juga bertumbuh kan. Nah, ternyata dia ada perubahan sifat nih, udah nggak kayak seperti yang lu ceritain. Gue ceritain. Nah, ketika itu pas gue bawain, nah kayaknya gue bisa cerita yang lain deh ketimbang ini, karena kan dia juga udah berubah. Kedua juga, kayaknya gue ngebadaninnya juga kayak kurang seru nih. Jadi soalnya gue tahu nih ada aspek lain di keluarga gue yang mungkin bisa gue ceritain. Akhirnya ya udah deh, gue berhenti, gue nulis baru aja gitu. Karena jadi udah nggak sesuai sama aslinya ya. Lebih ke gue ngerasa secara bahwa bawainnya juga. Secara bawainnya gue ngerasa ada potensi materi yang lebih relevan buat gue ketika gue membawakan. Karena gue bisa cerita kemarin gitu. Gue 2 minggu yang lalu gitu. Jadi kayaknya di situ. Tapi kan gue lagi jalan tur cerita anehku. Kemarin kita main di Surabaya. Nah, kita tuh sekarang lagi ada break. Misalnya gue main di minggu pertama, minggu kedua break, minggu ketiga main lagi. Jadi kita sekarang lagi ada break di tengah nih. Nah, kayak kemarin kita lagi break, itu akhirnya gue bikin materi baru, FGD gue. Gue ngetes materi baru di Bandung. Nah, dengan harapan bahwa sekarang gue mau coba bikin materi yang lebih everlasting gitu. Oh. Ngerti gak sih maksud gue? Iya, paham. Makanya gue FGD-nya disekarangin. Walaupun gue nggak tahu tour berikutnya, spesial berikutnya kapan gue nggak tahu. Cuman gue sekarang gue udah nulis lagi, udah gue tes. Iya, pokoknya yang materi yang bisa tetap relevan aja. Iya, kan? untuk gue. Nah, untuk lu bawain gitu. Produktif sekali memang. Terlalu ini. Lebih ke ada waktu luang sih.
Ya waktu luang bengong orang nonton. Iya, ngapain ini dia orang nulis ini lagi. bengong ya. Nulis lagi, iya. Main kereta api kalau jelas. Iya, kok bisa Gue gitu ya? habis ambil sertifikasi pasar modal lagi kemarin. Oh iya, gue liat yang lu post itu. Iya, uji kompetensi. Untuk jadi apa? Wakil perantara pedagang efek namanya. Ininya, jabatan, bukan jabatan apa sih? Nama sertifikasinya gitu ya, sebagai itu wakil WPPE namanya. Nah kalau buat lu pribadi itu buat apa? Buat lu bisa ngapain? Pertama gitu? uji kompetensi gue, bahwa gue punya pemahaman mendasar soal pasar modal, jadi gue terbukti secara sertifikasi gue kompeten. Bisa, ya. Terus kedua gue nyiapin juga sih, karena kan ada desas-desus bahwa ada izin untuk influencer kalau ngomongin saham, itu kan ada berita soal itu. Iya. Cuman gue cek ke pihak terkait, katanya memang peraturannya lagi digodok. Ya sambil nunggu peraturannya keluar, gue ambil sertifikat lain aja. Iya. Yang bisa menjelaskan bahwa gue punya kompetensi untuk membicarakan soal pasar modal lah, minimal di tingkat paling bawah gitu. Ada orang ngambil. Waktu luangnya banyak. Itu soalnya. Enggak, orang juga banyak waktu luangnya orang lain. Iya tapi sih. nggak ngambil pasar modal. Sertifikat pasar modal. Nggak, karena jujur ya. Gue lagi nyiapin portofolio pensiun gue yang isinya saham-saham dividen. Mau mulai serius. Oh jadi makanya lu butuh belajar lagi. Iya, gue mulai serius. Dulu sih gue nyicil-nyicil sendiri, beli-beli Iya. sendiri. Tapi kayaknya gue mau mulai serius deh, karena kan usia menjelang pensiun kan makin deket nih. Iya. Untuk gue bisa narik-narikin dividennya gitu. Itu dapat itu ada kelas dulu atau berapa lama? Ada pelatihan dulu. Berapa lama prosesnya? Nah, karena gue udah, maksudnya kan ya gue paham materinya Iya. kan, jadi nggak terlalu lama sih. Mau sampai kapan belajar hal-hal kayak gini bang? Banyak banget kayaknya deh. Mau ngejuri belajar stand up lagi, nih belajar Iya, ini iya. lagi, nulis belajar lagi gitu. Ya kan lu juga suka ikut kelas course online, Iya. ngapain, Iya. Belajar nulis mulu ya? apa. Heeh. Ya mau Hobinya- sampai kapan tuh bener? iya, Terus mau berarti sampai apa Hari-hari terus? minggu kemarin, gue WhatsApp istri gue. Ah, Gue mau ini ngambil basic cooking course. basic cooking course. Di Gatot Ini Subroto. udah agak melenceng jauh sih. Di Masak. Kursus masak. Iya, Tapi iya, gue iya. punya argumennya. Ah, Kan gue sering makan sama istri gue, Iya. sering ngedate. Gue pengen punya level apresiasi yang lebih tinggi terhadap makanan yang disajikan. karena lu ngerti. Iya. Jadi gue tahu, oh Tapi ini masuk akal sih. tekniknya kayak gini. Iya, iya, iya. Menarik. Gue Oh ini susah. POV-nya menarik. Oh ini susah nih bikinnya. Iya, gue pengen punya Iya. that level of understanding. Iya, udah susah nggak enak lagi gitu kan ada lagi nyobain makanan orang. Karena misteri paling gede di diri gue sekarang adalah kenapa makanan paling enak yang pernah gue makan masuk ke mulut gue seumur hidup gue Ya, adalah tongseng kambingnya Chef Renata. Chef Renata kan? Bener. Chef Renata yang dia masakin di depan gue, dimasak sendiri. itu terenak makanan Terenak seumur hidup dari gue hidup. Iya, Dari gue bayi segala macam makanan sampai yang umur udah lu segini, makan. mungkin nanti sampai gue mati, gue reinkarnasi, itu masih yang Masih. paling enak. Karena lu bisa kayak gitu. Tongseng kambing paling enak seumur hidup gue. Lu nanya nggak ke Chef Renata? Diapain itu? Dia bilang dia baru pertama kali bikin tongseng. Kan rese nggak? Tanpa belajar lah gitu. Rese nggak? Iya, dia feeling aja kali Pertama ya. kali. Kayaknya dia feeling aja. Tapi emang kambingnya udah diungkep, udah diapain. Pas kita masuk ke dalam rumahnya dia, itu kan rumahnya dia tuh. Iya. Rumahnya dia dijelasin sih. Ini gue udah siapin gini. Tapi sorry ya kalau nggak pas ya, karena ini gue juga baru Pertama pertama kali. kali nyobain nih masak tongseng kayak gini nih. Oh gitu, gue bilang. Iya. Oh iya, ngobrol. Pas gue makan, memori gue makan tongseng di SMA gue. Ratatouille itu kayak film Ratatouille kan. Aditya di KS. Masa kecil. Nah, bukan yang dia habis Ya, makan ingatan, ratatouille-nya yes. terus langsung ingat Oh, masa kecil. gitu. Saking enaknya. Itu di mulut gue, itu kayak ada bola, Pak. Kayak ada bola gede banget di sini. Hah? Yang ada gurih, ada manis, ada asin. Sampai lo nggak bisa tahu itu tuh rasa apa, lo nggak tahu. Oh. Bentuknya kayak bola penuh gitu di mulut. Anjir. Nah, itu momen dimana gue nggak bisa bilang ini apa. Maksudnya kan Iya. kadang ada orang kayak nyayur banget, ini Iya. ngebakmi banget, Iya. ngeboba banget kan. Iya, Biasanya iya. kalau orang kan ada Iya, kayak iya. gitu kan. Ini gurih, ini asin. Gue tuh pas makan gue nggak tahu ini apa. Gue nggak bisa Tapi deskripsi. enak banget. Enak banget. Nah, itu di kepala gue udah lama banget. Sehingga gue suatu hari gue kepengen punya ngambil kursus lah apa segala Iya. macam untuk gue bisa mendeskripsikan nih apa. Sebenarnya yang mau gue ambil bukan kursus masaknya, kursus food appreciation-nya, food critic-nya. Nah, itu nggak ada. Gue udah nyari. Oh nggak ada. Ya kalau di Oh. Indonesia kalau yang nonton tahu ya Tahu. kasih tahu gue lah. Cuman gue nyari sendiri nggak ada. Les aja sama Chef Renata langsung kalau gitu. Untuk masak Biar langsung tongseng. Masak Iya. apapun, masak apapun. Bro. Kan pasti dia punya ininya, feeling. Gue ke ngiang-ngiang berminggu-minggu kan. Lu ngomong nggak ke Chef Renata? Malu gue.
Lu gak bilang ini Sekarang tahu Oh, tapi. gue ngomong Ini terenak enak, seumur iya. hidup. Abis kamera mati gue ngomong ke dia gitu. Cuman kan gue pengen lagi. Gue kan pengen lagi. Iya, Nah jadi gue pengen masuknya, ya maksud gue, ya meskipun kita udah kenal, Iya. tapi lo tahu kan perasaan kayak Masa- minta tolong hanya gara-gara kita kenal. tiba-tiba tahu aja kan? chat, gue keinget deh tongseng Tongseng. terenak Iya. sedunia itu. Maksudnya mau bikinin lagi gitu kata dia. Oh. Terus dia balas gitu. Kan agak Iya, kurang iya. ya. Iya sih, iya sih. Jadi gue masuk jalur yang resmi. Iya. Jadi gue nyari dia tuh buka private dining gak sih? Nah, Ternyata buka. terus Udah gue kontak tuh, udah sama adminnya segala Iya. macam. Terus gue pastiin, karena kan gue tahu dia bakal masak apa kan. ya Gue pastiin, tapi ini benar Chef Renata yang masak kan? Gue bilang. Terus kata adminnya, oh maaf pak, lagi tidak available. Jadi nanti ada orang lain yang masak, kayak di undernya dia. iya. Oh, lu nggak mau. Nah gue tuh agak insecure sama tongsengnya dia nih. Karena beda takut. Nah, kan gue gak tahu, karena kan yang gue rasain Tongseng yang dia bikin. tongsengnya Chef Renata, kan gue gak tahu tongseng dia kayak apa. Iya, iya, iya. Karena tadi gue pikir gue mau punya 2 layer tuh. Gue udah dapat janjian sama Chef Renata, baru boleh nggak request tongseng gitu. Oh, Tuh iya. 2 layer itu. Nah udah mati di layer pertama. Jadi nggak jadi lah, Nggak belum. jadi. Wow. Belum. Ya mungkin kalau Chef Renata nonton. Iya, Chef Renata. Ya gue bukannya minta Iya. ya. Ini ada ini ya uang denger lah istilahnya. Kita kan denger, Mau masa nyoba nggak juga. dapet, Mau masa nyoba nggak juga. dapet. Kita masa nggak dapet kan? Lu udah denger, masa nggak coba? Tapi bro, tongseng tapi bro. terenak. Semua ilmu itu entah kenapa kepake buat stand up. Termasuk masak. Mungkin. Gue kan belum baru belajar mau, ya. baru mau. Gue belum belajar. Baru mau. Tapi gue bisa ceritain soal ini. Gue kan suka makan dan salah satu bentuk usaha gue adalah mengapresiasi makanan ini apa gitu. Ya. Mm-mm. Nontonlah gue Chef Table di Netflix. Pernah nonton nggak? Belum, tapi tahu Belum, sih oke. ada itu. Bertahun-tahun yang lalu. I think kayak 6 tahun, 7 tahun lalu. Gue nonton satu episode tentang ada chef di Itali. Dia dapat Michelin star. Digadang-gadang sebagai chef yang paling inovatif. Jadi ceritanya dia lagi mau bikin lemon tart. mau bikin lemon tart. Terus dia bikin, kan dia sekolah kuliner apa segala macam. Dia mau bikin lemon tart yang paling enak di Itali kan. Dia bikin. Dikasih ke si ininya, waiternya buat dikasih ke ini si pengunjung yang datang patronnya. Pas lagi jalan, kesandung dia. Lemon tartnya jatuh. Terus ditaruh sama pelayan sih. Maaf chef, I drop the lemon tart. Aduh ini jadi lama nih gini. Terus dia ngeliat kan, kita jadiin ini makanan. Terus dia akhirnya bikin lemon tart, dihancurin sama dia, diginiin, dikasih judul, Oops, I drop the lemon tart. Nama Nama makanan itu. menunya. Terkenal banget bro. Orang-orang langsung bilang kayak, anjir lo inovatif banget. Orang lain dikasih lemon tart di ini cakep, Iya. lu hancurin. Hancurin. Nah gara-gara itu. Gue belajar bahwa ketika lo bikin event, ketika lo stand up, akan selalu ada hal-hal yang di luar rencana lo, yang kelihatannya buat lo buruk, tapi malah lo jadikan kekuatan gitu. Iyain aja gitu ya. Iyain aja. Nah itu yang akhirnya terjadi, yang makanya tim gue selalu siap tuh. Kayak misalnya, kan kadang-kadang kalau kita buka beberapa kota lah waktu itu, kita bacain, terus kayak, Bang AC-nya kedinginan, Bang gua aus, Bang gua lapar. Oh ya, gitu. tulis-tulisannya pada gitu. Iya kan suka ada yang kayak gitu Iya. kan. Semenjak itu suka nyiap, jangan diulang lagi karena gue biasanya udah gak mau bacain lagi tuh kalau Yang gitu-gitu. gitu ya. Iya. Kalau kayak gitu kita siapin aja lah nasi kotak, siapa tahu ada yang nulis kayak gitu lagi gitu. Oh. Atau Terus? kita siapin makanan atau siapin apa gitu. Bener pas buka ada. Gue lapar gitu. Gue lapar ya udah nasi kotak kasih. Dikasih nasi. Iya dikasih nasi kotak. Keren. Terus itu nasi padang, pas Iya. itu pas lagi ada nasi padang dikasih. Akhirnya dia nggak nonton lagi. Pulang. Iya malah jadi kayak Makan aja. jadi Enak kayak juga nih. kegiatan di panggung. Iya. Kita makan bareng di panggung jadi mukbang. Jadi artinya ya maksudnya gue belajar dari yang kayak gitu-gitu bahwa Iya. mungkin sesuatu yang lu alami ketika bikin event, ketika lu stand up, lu ngerasa kayak aduh ini nggak oke nih. Iya. Malah jangan-jangan apa gue bikin kayak si chef itu ya kayak oops I drop the lemon tart ya gue sajikan aja gitu. Ketidaksempurnaan ini atau ketidakidealan itu kenapa nggak gue sajiin ya gitu. Nah itu anehnya itu gitu. Jadi gue suka dapat banyak dari hal-hal di luar industri.
Makanya gue Iya. suka banget belajar Belajar bidang apapun lah ya. bidang apapun. Karena pasti gitu. akan bantu juga nanti ke yang utama. Iya, kayak soal valuasi saham aja. Kayak soal valuasi saham aja. Akhirnya gue pelajarin adalah ya gimana caranya kita milih vendor, dari mana vendor itu bisa kita tahu dia bagus apa enggak. Itu kan kita nge-value juga dengan macam-macam pola pikir gitu, dengan macam-macam cara gitu sih. Belajar penting berarti. Iya. Kita nggak boleh malas. Itu akan ngebantu sih Iya, iya. menurut gue. Entah gimana caranya. Dulu itu ya, gue pikir kalau gue banyak baca, gue banyak belajar, gue jadi nggak lucu lagi. Karena gue terlalu serius. Ya, takutnya. Iya, gue dulu mikirnya gitu. Tapi sekarang ternyata semakin banyak baca justru ngebantu kita berkomedi justru. Karena referensi lo jadi banyak yang bisa lo iya. mainin gitu sih. Kalau kebanyakan ngomongin komedi terus nulis materi malah pusing. Tapi kalau udah jalan yang lain malah dapet ide jadinya kan. Ngelakuin hal lain. Ini di Coursera ada kan gue baru onboarding event officer baru nih. Buat ngurusin event. Baru hari ini sebelum ketemu kalian. Gue baru ngasih tahu dia di Coursera ada Google Project Management Certificate. Gratis. Itu cara bikin sebuah project pakai timeline segala macem. Nah itu aja kan langsung ngebantu buat bikin event kan. Iya. Karena lo tinggal Google, lo dapat gratis. Google sendiri yang ngeluarin karena bisa pakai Google Doc, Google Sheets. Gratis, dapat sertifikat juga walaupun gratis ya. Iya, iya. Tapi artinya itu kan jadi bahan baku lo untuk membuat project kan. Karena event organizing kan project anyway gitu. Ya itu contohnya kayak misalnya lo ngeluangin waktu dikit, belajar dikit aja, ternyata lo bisa dapat banyak gitu sih. Apa lu ada yang mau ditanyakan? Innovate or die kan waktu itu Bang Red pernah ngomong kayak Iya, gitu. innovate or die. Tapi ketika ngelihat ketika pengen bikin inovasi itu karena Bang Radit ngeliat celah atau pengen beda sendiri? Baru banget kita meeting minggu lalu nih sama Gilang sama Fadil. Kita puasa mau bikin program yang kayak gimana. Terus akhirnya gue ceritain lah kenapa si Ngabuburit ini ada kan. Karena ketika lo tayangin di jam buka, semua orang tayang di jam buka. Betul. Nah kita tayang duluan sebelum jam buka. Jadi jam bukanya kita nggak main. Yaitu salah satu cara supaya kelihatan sendirian. Jadi yang paling penting buat gue adalah kelihatan sendirian ketimbang kita beradu sama yang lain. Jadi kalau menjawab pertanyaan lo tadi, betul, inovasi-inovasi yang kami lakuin di sini, pola pikir kami selalu dengan sudut pandang bahwa gimana caranya kita sendirian ketika kita ngelakuin ini. Sama kayak show spesial gue nggak pernah bilang itu pertunjukan spesial stand up comedy di posternya. Iya. Tapi yang selalu gue bilang ini sebuah pertunjukan komedi. Kenapa? Karena selain ada stand up, ada interaksinya. Nah, itu yang ngunci, nge-unlock semua tour gue tuh itu. Kenapa gue berani tour? Karena gue nawarin yang beda. Beda, gitu. iya. Inovasi lain adalah di show gue ngomong apa yang gak gue omongin di publik, di YouTube. Iya. Kan unsensor kan. Jadi itu juga yang gue bawa, kebaruan apa. Jadi kalau mau jualan barang sih, argumen gue adalah lo harus bikin sebuah kebaruan sehingga itu terlihat fresh dengan lo ngambil jalan yang sendirian. Nah kebaruan itu yang orang bisa bayar mahal karena mereka nggak pernah lihat itu sebelumnya. Jadi value-nya datang dari situ. Kayak lo bikin si Duo Penghibur itu sih menurut gue menarik ya, karena itu kan baru juga dua. Tapi yang jadi persoalan mungkin formatnya yang masih sama-sama stand up. Iya. Nah makanya ketika gue bikin special show gue, yang gue sikat duluan itu formatnya. Jadi nggak cuma stand up, tapi penonton maju dan kita berinteraksi. Nah format itu yang gue sikat gitu. Gimana caranya kita bikin ini baru dan beda gitu sih. Iya. Bang, pas jalan sendirian itu, tadi kan Bang Radit bilang ketika semua orang itu di jam ngabuburit, Bang Radit kan beda. Berarti kan kebanyakan orang sudah tahu bahwa itu adalah jam prime time di mana banyak orang lagi buka YouTube. Bisa aja berarti pas di jam Bang Radit tayang itu bukan di mana jam orang lagi buka YouTube kan? Betul. Sudah kepikiran nggak kalau misalkan gue tahu nih ini bukan jam prime time, kalau nanti gue gagal, apakah gue akan masuk lagi ke kerumunan itu tidak sendiri lagi atau gimana? Atau terus-terusan aja sendiri? Menurut gua, ini kita bicara sistematika YouTube-nya dulu. Menurut gua, kesalahkaprahan banyak kreator itu adalah ada jam khusus di YouTube di mana itu prime time. Prime time itu kan artinya banyak yang mengakses YouTube di jam itu. Iya. Cuma kita punya persoalan lain kan.
ketika banyak banget yang akses dan banyak banget yang ngasih supply, maka equilibriumnya ketemunya kan akan sama atau jangan-jangan lebih bawah. Supaya bisa ketemu sama konten lo. Iya. Karena demand-nya ada, tapi supply-nya juga ada. Iya. Jangan-jangan demand-nya naik 30%, tapi karena semua kreator ngerasa itu prime time, supply-nya naik 50%. Iya. Artinya ini lebih berdarah, jangan-jangan ini lebih berdarah daripada jam sebelumnya yang tidak prime time. Iya. Yang mungkin sedikit orang yang nonton, lebih sedikit orang yang nonton, tapi lebih sedikit lagi supply-nya. Iya. Karena itu kan masalah nungguin. Kalau upload kan atau live kan cuman masalah nungguin mundurin jam kan. Kan gampang buat kreator buat mundurin jam. Iya. Ngerti gak sih maksud gue? Iya. Jadi kayaknya lebih banyak yang nggak mau ngambil jam yang tidak ideal ini. Jadi supply-nya kecil, tapi penontonnya masih ada. Iya ya, jadi walaupun maksudnya kan kalau di jam yang katanya prime time itu, iya mungkin rame penontonnya, tapi supply-nya juga banyak banget. Karena kayak persis kayak Bata bilang, asumsinya itu kan jam prime time. Iya. Ya gue harus ngeluarin di jam itu dong. Iya. Jadinya supply-nya banyak kan? Banyak banget. Iya. Nah mendingan gue milih di yang supply-nya sedikit, Iya. penontonnya tidak sebanyak prime time, tapi tetap ada. Tapi ada, iya. Kenapa? Karena kita jadi bertaruh di orang ngeklik kita dulu. Oke. Ketika orang ngeklik kita dulu, video kita muncul di rekomendasi, itu namanya kan click to rate tuh. Seberapa tinggi persentase orang ditampilin sama ngeklik. Iya. Itu kira-kira 4-5% CTR yang bagus tuh click to rate-nya. Begitu dia masuk, yang dinilai adalah satisfaction-nya. Orang kalau nonton puas nggak? Kepuasan orang nonton itu ditentukan sama retensinya. Iya. Berapa persen dari keseluruhan video yang dia tonton? Iya. Retensi luar biasa tuh mungkin 60-70 lah. Nah, mungkin kita aiming di 55 di 60. Nah, katakanlah retensinya dapet, di jam itu kita sendirian, di antara jam itu kita termasuk yang paling berkualitas karena retensinya tinggi, CTR tinggi. Iya. Karena kan mungkin orang lihat, wah ada mukanya Raditya Dika nih di thumbnail kan nggak ada kata-kata tuh, cuman muka gua sama kamu. Iya. Orang jadi ngeklik CTR tinggi, ini tinggi. Ketika orang nonton video di prime time, gua udah direkomendasiin di kanan. Oh. Bener kan udah duluan. Karena munculnya. duluan. Nggak ngerti yang lain. Bukan masalah nggak ngerti yang lain. Langsung gitu. Bukan gitu. Kayak gitu, Cuma- Mas. Ini nggak ngerti nih. Yang prime time Bukan, itu. bukan. Nanti gara-gara gini semua jadi ke jam Iya. tertentu. Semua geser. Radit pindah ke prime time. Radit sendirian di prime time. Atau gue di jam 12 siang. Iya. Yang diomongin sebenarnya dia cuma buat yang lain biar pindah kita ke sore ah. Iya. Radit yang prime time. Ini pinter emang ada orang, Bat. Itu kan Belajar sertifikat dulu, pasar bener, modal bener, itu, bener, sertifikat bener. pasar modal bikin Oh bisa iya, jadi. baru juga ya dari Tapi situ. si Fadil aja kemarin nelpon gue. Bilang, "Bang, kita ada 2 video yang rame nih satu hari nih." Ya, Yang pertama udah tayang jam 7 pagi. Jam yang 7 pagi podcast ya? reguler itu, Iya. yang podcast reguler Jam kan? 7 pagi ya. Terus dia bilang nih bakal rame juga nih yang sama Dokter Gia ya kalau nggak salah. Tapi gue mau naikinnya malam, dia bilang. Nah itu gimana ya bang? View-nya berbagi nggak ya gitu? Oh, jadi yang 7 pagi udah oke nih. Jam 7 pagi rame tuh. Rame. Video Nona kalau nggak salah ya. Oh, Nona, Nona. ya. Habis itu malam mau ada lagi Dokter Gia. Dokter Gia biasanya kan rame di kita. Iya. Iya. Terus dia mau naikin malam juga. Jadi satu hari ada 2 video. Jam 7 dan jam 8. Terus dia nanya, itu nanti gimana ya view-nya? Berbagi nggak ya? Gitu. Karena yang di hari itu udah ada video lu juga. Iya gitu. Terus Nah, argumen gua, ini Fadil udah ikut gua lama bukannya bisa jawab sendiri ya dia ya? kacau lu dia. Video itu jam tayang nggak ngaruh sama sekali. Oke. Karena yang ngaruh kelengketannya. Lo mau tayang jam berapa aja selama satisfaction-nya naik, Sama jadi ditentukan dari retensi. Retensi ya. Itu bagus. Lo mau tayang jam 1 pagi, dia akan lama nyawanya gitu. Si video yang baru nanti apa yang Ya udah- siapapun, Yang ini kan duluan. Yang Ini kedua duluan. berarti kan asumsinya yang kedua ini lebih sepi kan? Iya. Karena udah ada yang pagi kan. Nggak ngaruh buat gue. Kalau satisfaction-nya tinggi, dia kan tetap lengket. Mungkin di awal-awal kecil view-nya. Tapi percaya sama gue, kalau satisfaction-nya tinggi, kontennya bagus, menarik, Iya, akan banyak tersebar juga. juga. Nah buktinya, rame dua-duanya. Nah, apa learning-nya kalau buat gue? Kadang asumsi kita, itu harus kita buktiin duluan. Nah itu yang terjadi juga dengan stand up. Itu yang terjadi juga dengan bikin I.O., bikin tim produksi. Kita tuh kadang bawa asumsi sendiri. Asumsi gue kalau jam paling bagus tuh tayang prime time, itu asumsi. Asumsi gue kalau misalnya satu hari naik 2 video, itu biasanya video yang kedua kurang oke. Asumsi gue kalau misalnya
kita syuting podcast tanpa daftar pertanyaan, itu nanti jadi garing. Nah itu kan semua asumsi. Nah asumsi itu harus kita uji, karena semua orang kan punya asumsi yang sama. Iya. Supaya kita bisa sendirian dan terlihat berinovasi, harus ada asumsi yang kita patahin supaya kita sendirian gitu loh. Iya, iya. Kayak itulah makanya gue kalau podcast suka bawa catatan. Karena kan waktu itu kan argumennya adalah kalau podcast ya ngobrol-ngobrol aja, nggak usah bawa catatan, karena kelihatan kayak ganggu gitu. Masa sih kita coba? Oh ternyata lebih jalan kalau buat gue. Gitu. Itu sih, itu take away-nya sih menurut gue. Berarti kalau dalam konteks konten, kayak tadi YouTube lah soal retensi dan lain-lain, berarti isi kontennya tuh masih rajanya ya. Berarti itu yang masih utama. Nomor satu, karena jadi puas orang, sebenarnya retensi jadi panjang. Iya. Enggak? Nomor satu tuh bukan masalah isi konten, tapi patokan paling gede lo adalah kepuasan penonton. Penonton puas nggak? Nah, penonton puas tuh dinilai dari mana? Nah, itu lo bisa tanya YouTube sendiri. Tapi gue berasumsi, yang udah gue buktiin ya, adalah tingginya retensi. Ya. Jadi CTR-nya tinggi, retensinya tinggi, video lo direkomendasiin, umurnya akan panjang. Ya. Kalau CTR-nya tinggi, orang lihat mukanya dia ngeklik, tapi retensinya rendah, orang tidak puas, nggak akan direkomend. Kenapa? Karena clickbait. Ketika dia ngeklik sama yang dia lihat, nggak matching. Makanya orang cabut. Iya. Cabut, retensi rendah, algoritma kan ngelihat kan, ini CTR-nya tinggi, kepuasannya rendah. Oh ini clickbait nih jangan-jangan, udah deh gue gak rekomen lagi gitu. Oh iya. Itu pegangan gue kalau bikin konten gitu. Ya berarti tetap isinya dong yang orang. Isinya. Iya kan, isinya yang harus tetap bagus gitu. Iya. Mau gimana pun isinya juga. harus bikin orang puas. Harus bikin orang puas. Iya. Dengan, bagus gak bagus tuh. Oh iya betul. Dengan dia nonton lama retensinya itu kan. Iya. Lama dia nontonin terus kan. Nah, tahu nggak kepakainya di mana? Di stand up lagi. Nyambung lagi. Kita bukan masalah lucu. Kita bukan masalah bagus materinya. Set yang kita bawain bukan set yang paling lucu. Yang paling lucu mah banyak lah. Komik ada berapa puluh ribu yang lebih lucu dari kita, yakin pasti ada. Masalah bagus rapi-rapi nulis, banyak lebih rapi nulis. Tapi puas nggak? Orang datang puas nggak? Nah, contoh kepuasan tuh apa? Misalnya, gue bisa lihat sisi Radit yang gak gue lihat, puas. Oh, gue bisa ketawa sampai rahang gue pegel, puas. Oh, gue bisa ngelihat di set yang baru ada satu beat yang gue bikin dramatik di mana LPM gue turunin sengaja gitu, tapi gue bayar di belakang. Oh, puas, dia bisa ngelihat storytelling yang cukup beda nih dari apa yang gue bawa atau mungkin dari teman-teman yang lain yang pernah bawa gitu. Dan kelihatan dari mana? Dari IG story yang gue terima. Iya. Dari orang-orang yang ngasih, dan di setiap event kan kalau mau ke pintu keluar kita ada QR. Orang boleh ngasih kritik saran apapun. Oh gitu. Ngasih kritik saran ke penampil, ke gua, ke IO, ke eventnya pokoknya lah ya. Itu kita selalu bacain. Kayak kelihatan di situ. Iya. Bagus bagian ini, jelek bagian ini. AC terlalu dingin. Iya. Itu aja juga dikomplain ya. Ada aja ya. Ya itu jadi kepuasan itu menurut gua metrik yang paling penting gitu. Oh iya juga ya. Karena kalau di bidang-bidang usaha lain juga kan ada kepuasan pelanggan gitunya kan selalu ada. Oh iya. Iya, karena emang itu yang metrik paling bener buat mengukurnya. Feedback loop-nya kan. Feedbacknya mau di restoran, mau di apa. Dan banyak kok perubahan yang kita lakuin gara-gara formulir itu banyak kok. Oh di event ini. Di event gue banyak. Ada nggak contohnya apa? Contoh dulu kan gue karena pernah ada terjadi sesuatu, maka event stand up gue, show gue pernah ada masanya di mana handphone itu dimasukin ke kantong amplop. Oh ya amplop ya. Kayak MLI tuh. Iya. Karena gue sempat nanya Coki juga tuh caranya gimana. Masukin amplop coklat. Habis itu kita baca feedback, banyak yang nggak suka. Pakai amplop itu. Karena kan repot kan. Iya. Lo harus ngeluarin HP, harus dimatiin, segala macam. Akhirnya gue bertaruh. Oke deh kalau gitu gue appeal aja deh. Gue appeal ke mereka bahwa gue percaya tidak ada perekaman, gak ada segala macam. Tapi itu juga kepercayaan gue juga ya. Karena kan tur gue panjang nih. Kalau materinya bocor kan ya gimana gitu. Ya di luar itu kita punya tim legal juga ya. Yang waktu itu sempat ada kejadian ya itu tim legal gue yang ngurus sih. Kan kita tapi gak mau dong sampai ada masalah hukum dong. Jadi ya kita appeal bahwa kita sama-sama jaga aja kali ya. Gue bisa bebas. Tapi gue expect lo juga gak melakukan perekaman apapun gitu.
Nah sekarang udah 2 judul nggak pakai begituan. Dan aman aja? Heeh. Oh. Karena kita punya kontrak sosial itu. Iya. Nah itu gara-gara form feedback kan. Iya. Kalau gue nggak punya form, Nggak tahu kalau gimana orang gue masang. tahu kan gue nggak pernah masuk ke bawah. Iya deh, ya terbukti juga orang masih beli tiketnya kalau bikin Yes. show. Tapi dulu tuh gue pernah denger gini Bang Radit tuh nggak mau dengerin omongan orang, kayak nggak peduli gitu. Tapi Bang Radit juga pernah bilang ada satu orang yang kalau siapa yang perempuan kalau nggak salah namanya, kalau gue nggak dengerin dia dan Si tidak Mbak ada, Windy, iya. nah itu dia, gue tuh nggak akan bisa jadi sebagus ini tuh. Nah filternya tuh gimana, kayak ini omongan bisa kita ambil, ini omongan tuh kita lupain aja. Kalau buat gue selama gue true ke diri gue sendiri, gue nggak akan dengerin orang ngomongin apa. Ada orang bilang gue karena kan gue pendiam ya kalau di backstage ya, dia bilang sombong lah, ada yang bilang inilah, ada yang bilang jarang bergaul lah. Patokan gue kan selama gue baik ke orang lain dan gue nggak jahat, gue fine aja ya gitu. Jadi filternya sih di situ. Selama gue true ke diri gue sendiri, omongan-omongan gosip apa segala macem, gue nggak peduliin. Tapi yang gue pedulin adalah omongan yang ngasih gue feedback. Feedback itu artinya kalau gue dengerin dia, ini akan jadi lebih baik. Sama kan Mbak Windy ngasih tahu gue itu konteksnya kan di naskah gue yang gue pikir bagus. Iya. Dia nyoret-nyoret terus Buku gue kayak, lu tahu apa sih gini. Ternyata lu tahu banget ya. Oh tahu ternyata. Oh tahu ternyata. Jadi itu ngebuat gue berubah lah. Pada umur 21 tahun waktu itu gue nemu bahwa orang itu ternyata bisa ngekritik kita dengan niat untuk membuat kita baik gitu. Iya. Tapi konteksnya ke karya. Kalau buat gue iya gitu. Ke karya, ke organisasi, ke pola komunikasi gue. Selama yang gue lakuin baik dan gak merugiin orang, ya pasti gue lakuin gitu. Gue gak terlalu mikirin orang ngomong apa selama pegangan gue itu. Gue baik, gak ngerugiin orang. Dan kalau orang ngasih feedback, karya gue bisa lebih baik gitu sih. Iya, tapi kayaknya harusnya berasa ya kalau orang ngasih kalau orang ngekritik dalam rangka mau ngasih feedback atau yang kayak Intensinya cuma kan beda. kayaknya berasa sih harusnya. Kayak cuma bilang jarang bergaul gitu, lo ngapain? Iya, Radit jarang bergaul. Ya maksudnya itu filter di diri kita iya. sendiri sih. Iya. Artinya adalah kalau ada kritikan yang atau masukan yang intensinya buruk hanya untuk melukai hati kita, buat gue nggak peduli, gue bisa nggak peduli, gampang aja. Gitu. Iya. Tapi kalau kritikan masukan yang ngebuat banyak hal jadi lebih bagus, organisasi lebih baik, show lebih bagus, buku lebih oke, stand up lebih mantep, ya gue pasti gue dengerin. Ini gue habis onboarding event officer kan, terus gue ada dokumen onboarding gue nih, prinsip-prinsip di organisasi gue tuh kayak apa. Itu ada 7 tuh. Iya. Gue kasih ke dia. Salah satunya adalah kejujuran radikal di dokumen gue. Apa itu? Kejujuran radikal. Gue bacain aja kali ya. Iya. Makanya tadi gue bawain laptop nih. Pas banget. Kejujuran radikal. Di tim ini menyembunyikan masalah adalah dosa yang lebih besar daripada membuat kesalahan itu sendiri. Jadi misalnya kalau lo salah lo ngomong aja, ya kan, dan langsung bilang kita beresin masalah bareng saat itu juga. Tapi kalau diam karena takut, banyak yang jadi persoalan. Jadi kalau misalnya lo ngelakuin sesuatu, jangan ditutupin, omongin aja. Dan begitupun juga kalau lo ngelihat siapapun secara struktur di atas, atasan atau siapapun, lo jujur aja ngomong. Kalau dia salah, lo bilang dia salah. Kalau pendapat dia nggak benar, lo bilang dia nggak benar. Karena kita menghargai yang kayak gitu-gitu. Kalau di sini, jadi kalau misalnya kayak gue tadi ngasih contoh, misalnya gue bilang misalnya kameranya taruhnya di sebelah kanan. Terus si event officer gue ngerasa bahwa kalau kameranya di kanan nanti jadi ngalangin orang atau segala macam. Terus dia nanti datang ke gue, bang kayaknya lo salah deh. Nah itu gue nggak masalah. Jadi lo kalau mau ngomong jujur aja. Nah itu sehubungan dengan soal kritik tadi. Kita menghargai kejujuran itu, kejujuran ekstrim itu, kejujuran radikal itu kita hargain gitu. Termasuk mengkritik gue kalau misalnya ada apa-apa gitu. Nah tapi kan tergantung mau dengerin apa enggak, itu kan masalah lain kan. Kami sih belum mau. Tapi lo ada form feedback nggak? Belum pernah. Makanya ya? ini bagus juga yang setnya belum pernah. Iya paling cuma harus kayak sih kayaknya. Di komen, misalnya cuma dia misalnya ngomong di komen apa IG atau apa doang gitu, nggak ada yang beneran form resmi. Kayaknya harus pakai untuk form feedback sih. Menarik sih itu. Iya. Nah lo akan ngeliat macam-macam sih di situ. Iya karena kan lebih yang mungkin lo miss. Iya lebih anonim kali, maksudnya nggak ke publik, mungkin dia bisa lebih
mau kita Lepas lakuin. nulisnya. Iya, iya. Iya, itu Iya. benar juga. Itu benar juga. Dia bisa lepas apa adanya kan. Iya, iya, iya. Nah, tapi untuk bikin show berikutnya, banyak sekali stand up comedian yang sudah tidak mau stand up. Karena Nah, kenapa kemarin nggak mau lagi stand up? lu nggak mau lagi stand Gua up. nggak mau stand. Special show kan nggak mau lagi dia. Oh iya, bukan nggak mau lagi, karena belum nulis, jadi kayak belum kepikiran aja. Nah, sedangkan Lebih Bang Radit, ke belum ada materi kali ya. Iya, iya. tapi dia mengakui dia malas. Mengakui malas. Emang iya lu nggak kalau males. Nulis. Kalau rencana gitu, kalau tiba-tiba pengen nulis. Tapi kalau misalnya langsung di tahun ini bikin yuk, ntar dulu dah, jangan kalau disuruh Iya ya. gitu. Gitu ya. Iya. Nah, apa tadi lu mau nanya? Kami apa? Supaya tuh- dia nggak males. Iya, karena kami tuh kesulitan di situ, Bang. Sebagai IO pengen minta beberapa teman-teman untuk stand up, banyak yang udah nggak mau, banyak yang malas segala macem. Iya, mungkin banyak kalau dari teman-teman yang mungkin udah nyaman di bidang lain Betul. kayak entah talk show, entah apa, jadi stand up ntar dulu deh gitu. Lagi dapat duit di sini misalkan Yes. gitu, atau di film atau di apa. Padahal Io harus jalan terus. Betul. Siapa Padahal- talent lu siapa aja? Gilbas, Oki, Ate, Jupri. Itu mereka semua lagi mager. Terakhir Ate Kayaknya. baru. Kecuali Jupri sih, dia lagi senang-senang aja tuh. Hmm. Yang produktif Jupri, sisanya memang agak-agak mager sedikit. Oke. Nah, lu pernah ngerasa gini gak sih? Kayak lagi nongkrong sama orang, Hmm. tiba-tiba keluar materi. Iya, Sering gak? sering. Sering. Berapa sering tuh kayak gitu? Kayaknya ini bisa nih, Kayaknya kayaknya ini bisa. lumayan deh. Sering kan? Cukup sering. Gue juga sering ngerasa gitu. Kayak misalnya gue lagi nongkrong sama siapa, Kan lu gak nongkrong tapi. ya sama anak-anak inilah. Sama anak-anak ini. Lagi ngobrol ada tamu. Langsung di gitu. Terus sama Anissa. Nih definisi nongkrong aja nih gue dimasalahin nih. Masih panjang. Gini. Contoh ya. Udah berapa tahun? Dewi Lestari kemarin ulang tahun 50. Iya, lu Oke. datang. Gua datang, gua ngobrol dan dari obrolan itu ada beberapa yang kayaknya bisa masuk materi stand up. Oke. Itu nongkrong nggak? Nongkrong gue. Menurut gue nongkrong. Nongkrong nggak? Iya. Diundang ulang tahun? Iya. Iya. Tuh kan? Nongkrong Agak lama kan? Ya berarti boleh dong gua bilang dulu nongkrong. ngobrol Iya. ya kan? Ya mau nongkrong gitu. Nah, Oke. gua kemarin Oke. storyin itu Dewi Lestari ada gua ada Iya. segala macam. Terus ini bisa dibilang nongkrong kan? Itu DM gua semuanya ini bukan nongkrong karena lo diundang. Ini bukan nongkrong karena dia ulang tahun. Ini bukan nongkrong. Jadi Oh, sebenarnya gitu. gua nongkrong. Tapi kalau menurut gue nongkrong. Cuman gitu. orang memaksa gua definisinya itu nggak pas. Iya. Karena kalau dia bilang nongkrong itu nggak ada agenda, lo dateng, lo berkumpul, ngobrol, gue ngapain gue kayak gitu? Ngapain gue? Iya. Tapi itu nongkrong juga sih menurut gue. Yang mana? Yang tadi di Yang ulang di- tahun. Oke. Iya. Ya, nongkrong juga Berarti ngobrol, nongkrong ya? makan, ya kan? Oke. Iya. Itu nongkrong ya? Iya. Oke. Dapat materi. Nah, berarti bener dong. Boleh dong gue bilang Boleh. kalau gue nongkrong. Boleh, dapat materi, boleh. oke. Valid. Iya. Nah, gue juga suka kayak gitu. Gue nongkrong dan gue dapat materi karena ngobrol sering. Iya. Itu akan lebih mudah daripada lo maksa di open mic. Oh, Karena open mic itu ada momok bahwa gue minimal ya tau lah ini open mic. Tapi Iya. masa nggak lucu? Gitu Iya, ada gitu. ada, betul. Nah, terus yang kedua ada mode ngelawaknya karena lo berdiri make ini, ada masukin ke kalendernya open mic gede-gede. Terus lo pasti udah mikirin kayak H-2 nulis apa nih gitu kan. Iya. Lu harus nih kalau lo IO ya, kalau gue kan ngurusin diri gue sendiri. Iya. Jadi gue ngomong ke diri gue sendiri, gue harus mengeliminasi bahwa kegiatan mencari materi itu adalah sebuah usaha. Gue nggak mau rasanya kayak usaha karena gue orangnya males. Gue sama Iya. kayak lu. Iya. Jadi yang gue lakuin adalah sekarang, makanya sekarang nih yang kemarin di Bandung, gue FGD. Gue dateng, isinya 5 orang, cerita doang. Gue memaksa diri gue nongkrong. Oh. Gitu. Jadi gue duduk, mereka berlima ngelingker, Iya. gue buka laptop gue, kayak gue ada beberapa cerita, Iya. gini gue ceritain, gak lucu. Iya. Cuman gue cerita aja. Nanti ya namanya juga komedian deh, pasti kan kayak pengen nih Nambahin. kali ya, Iya. biar seru dikit gitu. Maksudnya nambahin ada patahan-patahan, Iya, iya, patahan-patahannya iya. gitu, Kebayang. bercanda-bercandainnya Iya, gitu. iya. Maksudnya nambahin. Ya udah akhirnya lumayan gue dapet 15 menit kemarin dari Bandung. Oh. 15 menit story yang mau gue ceritain gue punya. Lucu nggak? Enggak. Tapi gue tahu, oh gue punya 15 menit cerita ini gitu. Jadi lu cerita aja tuh ke orang-orang. Cerita aja. Duduk. Jadi bukan kayak lagi stand up gitu. Enggak. Oh. Mana Nurul, mana Nurul? Panggilin Nurul deh. Ini kemarin asisten gue yang ngurus. Kemarin kita FGD berapa orang nih? 6 orang di Bandung. Sewa ruang meeting ya. Ruang meeting di coworking. 6 Siapa orang. orang-orang ini siapa? Nah kebetulan, mungkin karena gue bilang FGD ya, Iya. yang dicariin tuh ini calon PhD.
doktor kandidat yang dicariin. Iya, orangnya dari Melbourne University, anak S2 gitu. Tapi 25-24 anyway sih. Iya, iya. Masih pada muda-muda. Oke. Jadi orang-orang yang sangat-sangat pinter lah kemarin Iya, itu. iya. Jadi gue juga kaget sih. Ini kita mau ngomongin, mungkin dipikirnya jadi apa kali ya. Iya. Gue bilang, gue lagi mau cerita aja. Udah habis itu gue cerita, gue mencari anxiety yang sama, mencari kegelisahan yang sama. Gue lagi mau ngomongin soal orang tua. Jadi gue muter, kalau lu kegelisahannya apa soal orang tua lu? Jangan-jangan kita berbagi kegelisahan yang sama. Oh, jadi sambil cerita juga mereka. Iya, soal ekspektasi orang tua. Iya. Kenapa ekspektasi orang tua? Gini. Kalau itu nge-trigger sesuatu di gue mungkin tulis karena kegelisahannya berbagi. Jadi kita muter, udah cerita. Nah, supaya memantik nongkrong-nongkrong yang keluar materi lucu itu. Aplikasinya buat lu sebagai IO yang mau talentnya atau manajemen yang mau talentnya nulis, lo kasih waktu itu aja. Jadi lo cari 6 orang mahasiswa. Kalau gue kebetulan gue bayar mereka untuk waktu luang mereka, nggak banyak sih. Iya, Cuman tapi kalau dalam konteks hiburin mungkin bisa sifatnya undangan. Tapi mereka dapat sesuatu lah, mungkin merchandise atau apa segala macam. Diundang, bagi talent udah 4, mungkin bagi 4 sesi. Bagi 4 sesi di satu hari, masing-masing sejam. Untuk maksa nongkrong itu. Atau cari yang paling mau bikin show, mungkin dia ya udah projectnya buat Gilbas dulu aja. Jadi Gilbas cariin 5. Jangan-jangan bisa gabung sama hihinya Bang Abdel tuh kan, lo suka main padel bareng mereka kan? Ada ya, Iya kan? ada. Habis main padel, kita mau ngopi dulu nggak? Gue ada beberapa cerita mau gue share gitu misalnya. Lo bayarin kopi, muter, udah habis itu lo cerita aja gitu. Nah, semakin banyak momen lo ketemu dan cerita, semakin banyak kemungkinan itu akan jadi materi. Jadi kita main di frekuensi. Di seringnya ya. Iya. Baru open mic. Jadi ini sebelum open mic. Iya. Ini semua gue dapet gara-gara gue sering kayak gitu lagi nongkrong sama anak-anak. Kalau habis syuting kita sempat ngobrol bentar, nongkrong. Masuk ya? Sebentar, sebentar apa itu? Ya apa 10 menit, 15 menit. Ya, kurang sih, itu agak kurang nongkrong. Ya udahlah itu. Iya, ngobrol lah. Ya ketika gue berkumpul, Berserikat lah itulah. berserikat ngobrol. Suka ada cerita anak gue kemarin ini, anak gue kemarin ini, atau kemarin si Anissa kayak gini, kemarin gue ngerasa ini gitu. Karena gue sering nemunya kayak gitu, ya udah akhirnya gue jadikan formal aja. Iya. Tapi gue lagi mencoba itu juga yang gue pernah nonton lu nulis tiap hari. Oh iya, Per kalimat. ada jurnal. Ada, tapi mungkin baru 3 bulan terakhir lah. Kemarin apa kemarin? Nah, tapi karena masih baru, ini kan masih kegiatan baru gue. Suka lupa. Oh. Ada skip berapa tanggal. Nggak apa-apa. Gitunya. Nggak apa-apa. Gue juga kadang skip 2 hari, 1 hari. Oh gitu juga Mbak, ini nggak terus. Oh iya, gue juga lagi coba-coba gitu. Nggak apa-apa. Tapi lama-lama ya harus keisi. Iya. Jangan sekali skip nanti lupa terus. Nah, itu dia makanya harus gue taruh notes terus tadi di Ngebantu depan. nggak? Belum sih, jadi belum jadi apa-apa nih. Kadang masih gue bacain ulang. Oh ini kemarin gini, gini, gitu-gitu tuh. Iya. Tapi ya itu kadang karena masih baru, kadang lupa, kadang malah jadi kayak cuma ini mah kayak kalender isinya. Maksudnya kayak hari ini ngapain. Jadi kayak itu nggak ada yang story-nya banget gitu. Kayak misalnya hari ini habis podcast sama Radit, udah gitu doang jadinya. Iya. Kadang suka lupa cerita apa nih yang sehari yang serunya gitu sih. Kayaknya yang paling bikin gampang buat diingat dan catat adalah apa yang lu rasain sih, feel-nya apa. Oh, feel-nya ya. Iya, gue kaget banget podcast sama Radit soalnya. Oh. Gue sedih banget ketemu teman SMA gue karena oh iya itu benar. Rasa itu akan jadi filter lo ketika milih cerita mana yang mau lo kembangin. Karena ada rasa kan. Benar, karena di stand up juga nulis materi kan pakai sikap, pakai rasa itu kan. Menurut gue 2 bulan sih bisa sih jadi materi seharusnya. Kalau udah di level-level kita ya, di lu, gua, oh iya harusnya ya, teman-teman lain yang cuman itu tadi profesional. lupa memasukkan rasanya itu. Iya, nggak maksudnya 2 bulan nulis pasti jadi sih. Siapapun yang di level kita di atas 10 tahun, pasti bisa kok bikin special show menulis 2 bulan. 2 bulan doang, keren. Bisa sih harusnya. Bisa bisa kalau diniatkan sih. Bisa. Iya. Apa terakhir nih? Gue mau cabut nih. Bata ada lagi? Pengen tahu doang sih. 3 atau 5 stand up comedian yang Bang Radit lihat bagus banget untuk beberapa tahun ini. Di Indonesia apa di luar? Di Indonesia. Bukan favorit ya, tapi kayak bagus banget ya perkembangannya. Soalnya bagus sama perkembangannya atau materinya? Perkembangan karir berarti? Iya, di stand up comedy. Biar kita tahu nanti nge-pitching siapa buat show.
Kita lagi FGD sebenarnya ini. Teman-teman semua, terima kasih sudah hadir. Rizky lagi gue bawa tour. Rizky, Rizky, ini juara suci Ya, terakhir. Rizky. Rizky siapa namanya? Prasetya. Prasetya, ya Allah. Prasetya. Rizky, Bagus dia, Iya. bagus. Iya. Dan setiap abis main kan gue ngobrol sama dia. Terus analisanya, cara dia ngeramu beatnya, kenapa dia milih beat ini, dia mau ngapain selanjutnya, itu kelihatan proses logika berpikir yang akan ngebawa dia panjang sih menurut gue. Iya. Jadi kalau lo kalau lo minta rekomendasi siapa yang akan berkembang atau sedang berkembang, Rizky Prasetya sih. Iya. Yang lainnya sih udah established names ya. Lo mau yang belum terlalu established atau? Yang udah established juga nggak apa-apa. Yang selalu bagus ya Indra Jegel, selalu bagus. Hampir mau bikin nama kita tuh bang, cuman lagi sibuk akhirnya nggak jadi katanya. Oh iya, Fajar Nugrah, Setuju. Fajar Nugrah juga selalu bagus. Iya benar lagi. Itu juga lagi kami paksa. Oh iya? Bagus mulu Iya. dia. Iya. Baru mau di Bogor katanya. Cewek Aci Resti, walaupun gue belum lihat stand up-nya lagi ya, cuman gue ngelihat dia kayak punya drive buat panjang juga. Terus siapa lagi ya? Arif Brata sih, iya. dia Iya. udah. Buat gue tuh pengembangannya yang paling Iya. gila sih dia Iya sih. betul. Setuju. Dia tuh naturally emang pinter sih menurut gue. Mm-mm. Emang cerdas aja gitu. Pura-pura anaknya. blow on aja di konten itu. Iya, pura-pura itu semua. Bagus banget nih. Iya. Sense-nya. Kayak salah satu yang terbaik sekarang dia. Sense-nya iya sih. Arif Kalau Brata sense iya benar. Sense-nya gila Iya, sih. itu benar. Yang konten jadi belajar bahasa Indonesia tuh juga Iya. lucu banget. Iya. Hebat loh dia. Kayaknya dia akan makin mantap lagi sih. Udah 5 itu, Bang. Udah. Udah 5. Dari 5 ini 3 orang yang hampir jadi sama kita. Berarti juga mau katanya waktu Iya, itu ngomong. Jegel, Fajar, dan Berata. Berata bilang belum banyak materinya. Jadi kita masih nunggu sampai akhir tahun mungkin. Kalau lo bootcamp gimana? Karena kan persoalan nih kayaknya lebih ke nggak ada materi kan. Gimana kalau lo bikin retreat bootcamp 3 hari? Gue nggak tahu dari mana duitnya ya. Either dari sponsor, either apa. Lo sewa villa di Bogor, Iya. bertiga di situ, terus lo keluar masukin FGD di sana. Nulis jadi ya. 5 orang nggak nulis. Nyari materi. Cerita. Kita coba. Nggak, jangan bilang mau nyari materi, tapi bilang maksain cerita ke depan orang tanpa ada paksaan lucu. Ih, tapi tuh 3 hari. tapi gue kebayang kayak yang lu lakukan ya sama orang asing. Sampai kita belum kenal nih, cerita agak aneh gimana ya? Tapi kan Gimana lu cerita? penonton stand up lo orang asing. Tapi kita datang udah siap Untuk cerita. Jokes maksudnya, nyiapin materi. Heeh. Kalau ini kan lu nyiapin cerita aja Iya. yang belum jadi lucu, belum jadi apa. Belum. Terus lu cerita ke orang gitu kan. Ke Oh, orang kayak aneh gak sih? Gak ya? gue biasanya datang, gue buka dulu. Mm-mm. Makasih ya udah datang ke Iya. sini, udah ngeluangin waktunya. Boleh kenalan dulu kali ya. Ya. Lo dari mana? Iya. Aku kuliah di sini bang. Aku gini. Oh iya. Terus nanti gue tanya lagi Mereka kuliahnya. tahu lu pasti kan? Tahu. Ya. Kuliahnya kayak gimana? Kuliahnya seru banget gini-gini. Kenapa mau aja? Jadi kita ngebangun raport dulu iya, supaya iya, kita iya. paling nggak establish Iya. udah gue kasih ekspektasi nih kira-kira obrolannya kayak gini loh. Gitu. Iya. Oh. Udah kalau udah enak baru gue mau cerita ya, nanti kalau ada mau cerita juga boleh gitu. Kita gantian. Lebih kayak sesi psikologi sih. Jadi Iya, kayak nanti dia cerita soal orang tuanya. Mm-mm. Orang tuanya kenapa, nanti yang sini juga cerita Iya. soal pacarnya gitu. Itu ngebuat lo ngerasa apa gini-gini. Misalnya gue ngerasa kenapa sih kok pacar itu kadang suka maksain hobi kita harus sama kayak mereka. Oh iya, tuh kayak Anissa tuh, premis gitu. Oh. Itu ngerasa lo gimana? Ngerasa gue kesel. Emang lo gak bisa Iya, jujur? iya. Nggak bisa jujur. Kenapa gak bisa jujur? Karena biasanya respon dari dia ketika gue bilang gak suka hobinya, malah gue yang kena marah. Oh, catatan lagi gitu. Oh iya ya, gimana ya cara paling bagus ngomong ke pasangan kita bahwa hobinya itu gak seru? Iya. Kan dapat gue pulang dari Bandung tuh dapat satu beat soal itu, satu premis soal itu. Tapi emang bener sih kalau di otak udah nyari materi, open mic tuh langsung kayak ada sesuatu yang beban gitu. Tapi Iya. kalau mikirnya nongkrong emang jadi dapet mulu ya kalau nongkrong. Apalagi kan lo stand up comedian, jadi ketika lo cerita kan mau nggak mau lo pakai struktur kan. Iya sih. Ada bener depannya sih. dulu, ada tengahnya dulu. Mau nggak mau kan jadi ke struktur. Nah, minimal udah kelatih tuh, Betul. udah kelatih ceritanya. Lucunya belum ada, Benar. tapi ceritanya udah jadi kan. Iya. Dan selama itu engaging,
itu udah oke duluan. Maksudnya lo udah punya cerita engaging. Lo lihat dari mata mereka nyimak. Iya. Itu udah setengah kemenangan lah gitu. Iya. Sedangkan kalau open mic lucu dulu tuh. Iya. Open mic kan lucu. Enggak, ini kita nggak bicara lucu. Kita bicara struktur ceritanya udah bagus belum gitu. Iya, benar. Cobain deh. Iya lagi. Seru. Sabtu ini. Seru. Tadi lu. Tinggal story doang, lo IG story. Langsung. Gilbas mau Langsung lo ini. mau apa Kaget namanya? Sabtu banget nih. Belum baru ngobrol hari ini. Hari apa sih? Gilbas, baru Senin. Gilbas langsung Sabtu. mau FGD cerita-ceritanya dia di Gordi, di kafenya Mbak Najwa. Di sini di Iya, di dekat Gordi. ya, ada Gordi Hakyu. Gordi Hakyu itu punya semua Mbak Najwa itu. dapat ini punya siapanya Mbak Nana gitu. Oh gitu. Dapat kopi, semua dapat kopi Ya. sama kesempatan kalau misalnya mau Kopi doang nanya-nanya tuh, ke jangan Gilbas. makan, kopi doang. Ya Jangan boleh, makan. Ntar terserah pengen lu. makan juga Unik terserah banget lu. kita kayaknya Pengen kalau makan gitu. juga lagi nanti. Terserah lu. Ya, dapat kopi sama dapat akses buat nanya industri ke lu. Oh. Nanti 1 jam lu cerita, berikutnya terserah lu mau ngapain. Idealnya tuh, gue nanya lagi ya. Idealnya tuh kalau gitu ya, tuh orang asing. Maksudnya orang yang random. atau misalnya orang yang pernah nonton show kita boleh atau Iya. orang yang pernah Random nonton aja. mending random aja. Ya? Random aja. Oh. Random aja. Mereka kemungkinan nggak tahu bahwa itu akan jadi bahan materi juga. Maksudnya gimana? Ketika mereka diundang, mereka bakalan tahu gak kalau ini akan jadi bahan materi stand up Oh, comedy. akan jadi materi kita gitu. Takutnya- Oh iya, tahu dong. Kan dari Kan awal dia bilang ekspektasinya FGD-nya dikasih. ngapain, FGD ngapain. Oh iya. Mending pas puasa nggak jajanin kopi. Situ lagi. Iya ada. Tapi nggak bisa nongkrong di coffee shop jadinya ya. Pas jam buka. Nonton ini dulu, Oh, iya, buka baru gitu. Ya, ekspektasinya harus di set. Iya Kita harus bilang lah. Nggak ada kekhawatiran mereka akan malah melucui ya, Bang? Oh enggak. Mereka jadi pengen ngejokes gitu Iya, maksudnya. takutnya gitu. Enggak. Tapi kalaupun ada, omongin aja. Oh, Oke. oke. Bro, nih kayaknya lo tambah-tambah ini biar lucu nih. Gue gak nyari lucu di sini. Gue cuma nyari kejujurannya dulu. Karena komedi dari kejujuran. Iya. Kejujurannya. Oh, iya, Kita nyari ini aja terus. Kita Iya. omongin terus aja. Apa yang lo takutin tinggal bicarain aja. Iya. Kayak awal-awal kan kayak itu mahasiswa doktorat segala macem kan, doktoral gitu. Terus ya gue bilang, ini walaupun kalian kuliahnya udah gede-gede ya, gue pengen ngulik kejujuran yang benar-benar dalam tanpa hal-hal yang sifatnya akademik sih. Iya. Takutnya ekspektasi FGD kan harus ada pinternya tuh. Iya, benar. betul. Menganalisa perkataan Raditya Dika gitu. Enggak sih, gue lepasin beban itu. Sabtu 5 orang aja. Langsung. Bata lo bisa lah ngumpulin 5 orang Bata. Langsung. Dia aja belum tentu mau. Mau deal salaman Satu sama ini gua. nggak bisa, bener. Tuh kan. Pergi sama keluarga gue. Jam berapa? Dari Gue seharian. tetangga lo, gue lihat ya. Dikejar rumah. jamnya. Iya bener. Coba ntar lihat deh. Sekeluarga gue pergi ke Sampai Bogor. dikejar jamnya. Keluarga pergi ke Bogor. Jumat Mau ikut? malam. Lu mau ikut nggak? Gue ke Samarinda sih. Sabtu kan nggak bisa juga dia. Jadi hari Minggu. Gue ke Samarinda juga kalau nggak salah. Keluarga. Keluarga masa dari sini jalan darat. Ya udah kapan? Ya belum tahu nanti lihat Kan ada kalender di situ. Iya, nanti kan katanya mau udahan tadi. Nanti udah kita rekam terakhir. Bang buat bukti. Kita Iya. rekam. Kita rekam Emang ini buat kan bukti. direkam. Iya. Enggak, maksudnya pas FDJ nanti. Pas akhir itu kejadian. Oh iya. Akhirnya Sejam ya? jadi- Biasanya berarti sejaman ya? Aduh, kemarin kita FGD berapa? Sejam, kayak lebih deh. Enggak ya? Oh, sejam. Sejaman ya ngobrol-ngobrol gitu ya. Oh, iya. Gue tahu ininya soalnya. Apanya? POV-nya soalnya. Lu pasti ngebayangin mau bikin materi baru, lu buka kan? Itu halaman kosong putih semua kan? Iya. Itu berat banget ya. Iya. Nah, Iya kan? makanya biasanya pasti udah ada yang pernah gue catat dulu, Iya. catat dikit, oh itu masukin situ, baru dipanjangin kayak Itu gitu. kayak biar lega lu aja sih yang di Spotify. Apa? Kan ada Ngomong podcast doang. biar lega, Iya, kan? ngomong doang itu. Iya. Iya. Maksudnya kalau ngomong doang kan nanti ada yang ketawa. Gue juga pas lagi gue cerita kemarin ada yang ketawa. Padahal ngomong doang. Padahal gue nggak tahu, gue nggak bermaksud tuh lucu. Itu lucu, iya benar. Gue cerita ada yang ketawa, satu orang di pojok kanan. Nah gara-gara itu gue langsung Ingat banget lagi di pojok kanan. iya ada satu Kayaknya si terlalu cowok ini itu spesifik di pojok pakai kanan. jaket biru dia. Ya udah terlalu spesifik banget. Tinggi juga Kakinya dayanya. 2 di atas meja. Itu aneh sih. Itu aneh. Agak berlebihan. Melucui itu. Enggak, Oh, jadinya jadi muncul itu ya. Iya, Kita kalau kayak- ngomong biasa, oh itu lucu Kok ternyata. lucu? Oh iya, berarti gue bisa Iya. ingat kali. Kadang-kadang suka ada gitu juga bagi kita ya Biasa aja. aja. Heeh. Boleh. Gitu guys, thank you, Boleh, terima boleh. kasih udah Terima mau kasih banyak. nanya-nanya. Terima Thank you kasih so banyak. much.